Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sulaiman, mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai instrumen saham syariah guna untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Portofolio dan Pasar Modal. Baik, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu instrumen saham syariah. Sebelum kita masuk pada saham syariah, ada baiknya kita mengenal atau mengetahui pengertian dari saham itu sendiri. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Landasan hukum saham syariah. Hukum mengenai saham syariah belum ada secara jelas atau pasti di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk menentukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri dengan cara ijtihad mengenai saham ini. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan saham. Sebagian memperbolehkan transaksi jual beli saham dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Menurut Wahbahal Zuhaili, bermuamalah dengan saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Instrumen pasar modal syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni yang pertama, sekuritisasi aset atau proyek aset yang merupakan bukti penyertaan, baik dalam bentuk penyertaan musyarakah maupun penyertaan mudharabah. Yang kedua yaitu sekuritisasi hutang, dan yang ketiga yaitu sekuritisasi modal, merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Instrumen dalam syariah terdiri dari saham, emiten, pasar primer, dan pasar sekunder. Ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh instrumen saham syariah, yakni kaidah syariah untuk saham. Yang pertama, bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas. Yang kedua, bersifat mudharabah jika saham ditawarkan secara publik. Yang ketiga, tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak. Yang keempat, seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi. Dan yang kelima, investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada kaidah syariah untuk emiten. Yang pertama, produk atau jasa yang dihasilkan harus dalam kategori halal. Yang kedua, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim. Yang ketiga, tidak menempatkan investor dalam kondisi gharar maupun maisir. Kita masuk pada kaidah syariah untuk pasar primer. Yang pertama, semua akad harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. Yang kedua, tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. Yang ketiga, dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan. Dan yang keempat, hasil investasi yang akan diterima per modal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu. Selanjutnya kita masuk pada kaidah syariah untuk pasar sekunder. Yang pertama, semua efek harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal. Yang kedua, tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang. Yang ketiga, tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks. Yang keempat, tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan. Yang kelima, tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh melakukan penawaran palsu dalam transaksi. Selanjutnya kita masuk pada perbandingan antara saham syariah dan saham konvensional di pasar modal.
Ada beberapa perbandingan antara saham biasa ataupun konvensional dengan saham syariah di pasar modal. Antara lain, yang pertama, saham konvensional dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham. Sedangkan saham syariah dengan kontrak mudharabah dan musyarakah ditetapkan berdasarkan persetujuan robul mal atau investor dan perusahaan sebagai mudharib untuk suatu periode tertentu. Yang kedua, saham syariah seringkali dianggap tidak liquid karena batasan periode kontrak yang mengikat, sedangkan saham konvensional lebih liquid dan atraktif karena dapat dijual kapan saja. Penggolongan saham. Pada umumnya, saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten yang melakukan penawaran umum ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Saham memiliki jenis yang cukup beragam. Berikut adalah beberapa tipe macam saham. Salah satunya yaitu yang pertama, saham tanpa pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari. Yang kedua, saham preferen unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain. Yang ketiga, saham preferen tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa. Yang terakhir yaitu faktor naik dan turunnya harga saham dan cara memprediksi harga saham. Ada sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Ada dua hal yang menimbulkan goncangan atas harga aset-aset finansial sehingga harga tidak lagi selalu mencerminkan kondisi aktual perusahaan. Pertama, informasi menjadi faktor yang sangat penting bagi naik turunnya harga saham. Yang kedua, faktor ekspektasi para individu yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku panik. Baik, itulah penjelasan dari saya dengan materi instrumen saham syariah. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.